Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan malam hari ini menyikapi atau melihat bagaimana sikap dari Presiden Prabowo yang ingin menindak tegas dari aksi anarkistis di balik demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah. Pak Wawan, ini di sosial media juga begitu ramai ya Pak perjalanan dari aksi demonstrasi ini, termasuk dari aksi-aksi penjarahan begitu sampai menemukan alamat detail Pak dari para pejabat publik, Menteri Keuangan ataupun sejumlah nama lah. Nah, ini gimana mereka kemudian bekerja, si mastermind ini bekerja, apa yang dituju sebetulnya Pak Wawan? Ya, mereka munculnya ini kan ada yang tahu, mesti dari orang-orang yang paham betul posisi rumah ataupun ada juga yang punya 2 rumah. Ada juga yang keliru rumah mantan suami. Nah, ini kan, tapi kan ada upaya untuk menunjukkan dari mereka. Dan sekarang itu medsos ini kan begitu terbuka. Kalau misalnya ada satu nanya, ada yang satu tahu, langsung ngasih tahu, bahkan nge-share. Seperti itu yang terjadi. Di era sekarang sesuatu sulit ditutupi, apalagi kalau cuman alamat rumah. Yang namanya hal-hal yang lebih dari itu juga bisa dibuka. Bahkan ada yang dibuka masa lalunya. Yang dibuka di sebar sedemikian rupa secara detail dari sejak muda. Ini di situ. Kemudian yang ketemu di obrak semua diungkap. Kadang-kadang memang kelewatan ya. Dia kan suka juga mengandung sesuatu yang mestinya tidak dibuka ke publik. Nah, apa yang dituju sih Pak dari si aktor intelektual di balik semua aksi anarkistis ini? Artinya gini, kalau yang mengapa tadi tahu atau alamat, ada yang nunjukin lah alamat-alamat itu dari masing-masing. Kalau aktor intelektual apa yang ditujukan motif tadi, motifnya ada ekonomi, ada motif politik. Nah sekarang ada juga kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah misalnya. Tapi memang kebijakan pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada satu kebijakan, pasti ada yang merasa tidak diuntungkan. Nah, ini kemudian juga ada yang tidak terima. Ada baik yang, Pak Wawan. Seperti itulah kira-kira motif ekonomi maupun politik. Gitu. Bang Hensat, singkat mungkin, pesan tegas seperti apa yang kemudian harus disampaikan oleh Pak Prabowo lagi untuk betul-betul menjaga kondisi ini semakin kondusif dan aman? Sebetulnya begini ya, ada level of message ya yang harus disampaikan oleh Presiden sebetulnya. Jadi ada pesan yang disampaikan ke rakyat, ada pesan yang disampaikan ke aparat penegak hukum. Itu pesannya nggak bisa sama tuh. Jadi pada saat dia bilang saya akan tindak tegas, nah itu buat rakyat, mungkin rakyat cuma tepuk tangan tuh, wah keren presiden gua nih. Ini presiden saya yang tegas. Tapi aparat bisa jadi menerjemahkannya lain. Tindak tegas itu bisa jadi tindak di tempat, ditindak di tempat saat itu gitu. Saya nggak berani bilang tembak lah. Tapi ditindak di tempat saat itu. Jadi maksud saya saat ini apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sudah pas sebetulnya. Minimal untuk menjaga stabilitas kondisi saat ini kan. Tadi Pak Wawan sudah bilang tuh nggak ada lagi yang berani demo gitu. So jadi kalau dengan pertanyaan Ken tadi, menurut saya saat ini Pak Prabowo harusnya lebih banyak bicara tentang respon dari tuntutan yang 10 plus 8 itu kalau saya nggak salah. Atau 7 plus 8 gitu, 17 plus 8 ya. Nah itu aja yang disampaikan, terutama kan yang paling sering didengungkan adalah RUU perampasan aset gitu ya, dan tunjangan-tunjangan lain. Tapi kalau Ken lihat beberapa hari ini di Jakarta plup-plup tetot-tetot tuh udah nggak ada tuh. Saya nggak tahu kalau Bang Daniel masih pakai nggak plup-plup tetot-tetot. Bang Daniel, ini Presiden harus menjawab tuntutan-tuntutan rakyat dan juga mengkomunikasinya supaya tidak terlihat sendirian menghadapi ini semua. Singkat Bang Daniel, silakan. Iya kan dari kelompok ormas Islam, kelompok lintas agama, semua pihak menyampaikan hal yang serupa. Jadi mengamplifikasi tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran murni. Dan beberapa hal segera mungkin diwujudkan Pak Prabowo, dikoreksi oleh Pak Prabowo, bahkan mengundang partai politik untuk segera melakukan self-correction terhadap apa yang dituntut oleh
demonstran murni, dan itu disegerakan oleh Pak Prabowo. Dan salah Baik. satunya memang undang RUU perampasan aset yang itu kemudian juga dinyatakan Pak Prabowo beliau akan dorong dan meminta agar DPR juga ikut mengakselerasi terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Jadi semua yang jadi tuntutan dari para demonstran murni istilah presiden itu tentu menjadi bagi eksekutif itu menjadi self correction yang kemudian harus diperbaiki sesegera mungkin. Pun Oke. demikian dengan legislatif dengan memanggil ketua umum partai tadi Baik, Mbak Ken, begitu. kita tunggu pelaksanaan atau aksi nyata sebagai jawaban dari tuntutan rakyat. Terima kasih atas perbincangan malam hari ini Pak Wawan, Bang Hensat, Bang Sama-sama, Daniel Ken. juga. Sehat selalu semuanya.